Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Prasetya Suryadi dari 11 IPS 4. Dan sekarang kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan lembar kerja kita yang telah kita kerjakan kemarin. Hubungan antara sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi, dan lingkungan hidup. Sumber daya alam, seperti yang dijelaskan di artikel, memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi maupun lingkungan hidup. Sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi dikarenakan sumber daya yang melimpah pada suatu tempat atau negara dapat dimanfaatkan, biasanya untuk kepentingan bisnis atau politik. Nah, dan tata kelola sumber daya alam yang buruk dapat mempengaruhi lingkungan hidup sekitar. Seperti contohnya sumber daya alam, hutan yang ditebang secara massal akan merusak habitat hewan banyak. Maka apabila pengelolaan sumber daya alam dikelola dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi maupun lingkungan hidup pun juga bisa lebih baik. Selanjutnya ada kesulitan dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan dan perikanan. Kesulitan pengelolaan dalam bidang kehutanan karena kurangnya pakar tenaga sumber daya alam hutan, mahalnya sarana prasarana untuk pengelolaan sumber daya alam hutan, serta sumber daya manusia yang masih belum memenuhi klasifikasi. Upaya untuk pencegahannya bisa seperti memiliki polisi khusus untuk menjaga hutan agar tidak sembarangan orang yang dapat menebang hutan tanpa izin, atau bisa juga dengan rehabilitasi seperti mengganti tanaman hutan yang sudah rusak atau mati dengan tanaman baru, ataupun reboisasi seperti penanaman hutan yang gundul menjadi hutan yang ditumbuhi banyak tumbuhan. Selanjutnya ada kesulitan dalam pengelolaan sumber daya alam di bidang perikanan, biasanya karena faktor teknologi di setiap daerah masih kurang merata. Contohnya seperti banyak nelayan tidak bisa mencari ikan sampai ke tengah laut karena cuaca ataupun perahu yang tidak memadai. Upaya untuk mengatasinya sebaiknya pemerintah memberikan bantuan berupa alat-alat motor seperti motor perahu, jaring nilon melalui koperasi perikanan dengan cicilan yang ringan. Untuk soal nomor 3 adalah kesulitan dalam pengelolaan sumber daya alam, hewani dan hayati beserta cara menanggulanginya. Nah, untuk sumber daya hewani, Indonesia merupakan negara yang berbasis maritim atau kebanyakan daerahnya terdiri dari lautan. Nah, maka dari itu sumber daya ikan di Indonesia sangatlah melimpah dan dapat digunakan untuk menaikkan ekonomi kita dengan mengelola sumber daya alam hewani berbasis perairan tersebut. Tetapi sekarang illegal fishing sangatlah marak di Indonesia. Contohnya adalah kapal-kapal Vietnam yang sering mencuri ikan yang berada di perairan Indonesia. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut adalah tingkatkanlah patroli-patroli laut yang dilakukan di lautan Indonesia. Contohnya adalah yang dilakukan oleh pemerintah di Laut Natuna agar tidak terjadi illegal fishing lagi di daerah laut tersebut, supaya pengelolaan sumber daya alam hewani berbasis kelautan atau perikanan dapat dilakukan secara maksimal di Indonesia. Yang kedua, hayati. Karena Indonesia terletak di daerah tropis, maka tanah Indonesia sangat mudah sekali untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Contohnya adalah seperti jati, padi, dan pohon coklat. Nah, pohon-pohon tersebut dapat digunakan sebagai sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, karena masih banyak orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai petani, pengelolaan sumber daya alamnya masih dibilang cukup baik, tetapi belum maksimal. Kenapa? Karena masih sering sekali terjadi yang namanya penebangan liar. Nah, kenapa penebangan liar ini berbahaya
berbahaya terhadap kelangsungan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia? Nah, karena penebangan liar membuat beberapa tanaman untuk melangkah kepada kepunahan. Seperti contohnya, misalnya jika kita kebanyakan menebang pohon jati tanpa menanamnya kembali, pohon jati akan menjadi spesies pohon yang terancam punah di Indonesia. Maka dari itu, mulailah lakukan sistem tebang pilih agar kelangsungan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia dapat mencapai pengelolaan yang maksimal. Nah, soal nomor 4 adalah faktor yang harus diperhatikan ketika mengambil sumber daya alam. Faktor yang pertama adalah ambillah sumber daya alam secukupnya. Nah, ambillah sumber daya alam secukupnya agar tidak mengakibatkan kelangkaan terhadap suatu sumber daya alam yang kita ambil. Salah satu contoh dari sumber daya alam ini adalah minyak bumi. Sekarang, minyak bumi sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan negeri maupun luar negeri. Nah, mereka mengambil minyak bumi ini secara besar-besaran tanpa memikirkan ada berapakah cadangan minyak bumi yang masih tersisa di bumi ini. Maka, jika minyak bumi ini diambil secara terus-menerus, minyak bumi akan hilang dari dunia ini atau akan terproduksi lagi sekitar 1 juta tahun ke depan. Nah, di 1 juta tahun ke depan ini belum tentu minyak bumi sudah ada dalam jumlah besar atau tidak yang telah diproduksi oleh bumi. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sangatlah penting untuk diperhatikan ketika ingin mengambil sumber daya alam agar tidak merugikan hewan-hewan yang hidup di suatu hutan yang akan kita ambil sumber daya alamnya, atau merusak lingkungan tempat warga tinggal yang ada di dekat daerah tersebut. Nah, contoh dari ini adalah tambang batu bara yang ada di Kalimantan. Tambang batu bara yang ada di Kalimantan mencemari udara dan juga air-air yang ada di pemukiman warga yang telah tercampur oleh bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menambang batu bara. Tidak hanya itu, habitat-habitat hewan pun juga terusak atau terhancurkan akibat ulah dari penambangan tersebut. Untuk soal nomor 4, soalnya adalah faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan sumber daya alam. Faktor yang pertama adalah ambillah sumber daya alam secukupnya. Ambillah sumber daya alam secukupnya agar tidak terjadi kelangkaan terhadap sumber daya alam yang kita ambil. Salah satu contoh dari ini adalah minyak bumi. Tahun-tahun ini banyak sekali perusahaan negeri maupun luar negeri yang mengincar minyak bumi karena memiliki harga yang tinggi di pasaran. Nah, jika mereka terus mengeruk minyak bumi yang ada di bumi ini, maka minyak bumi akan habis stoknya yang diproduksi oleh bumi, dan akan ada lagi sekitar 1 juta tahun ke depan. Dan kita belum tahu apakah pasokan sumber daya alam minyak bumi tersebut di 1 juta tahun ke depan sudah banyakkah jumlahnya atau masih sedikit atau bahkan belum terbuat oleh bumi ini. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat penting untuk diperhatikan ketika kita ingin mengambil sumber daya alam. Nah, mengapa? Karena agar kita tidak merusak habitat hewan yang daerahnya akan kita ambil sumber daya alamnya dan tidak mengganggu kehidupan warga yang pemukimannya berada dekat daerah pengambilan sumber daya alam tersebut.
Nah, contoh dari ini adalah batu bara. Tambang batu bara yang ada di Kalimantan menyemari mencemari air pasokan air warga yang ada di pemukiman tersebut, dan juga mencemari udaranya karena tambang batu bara mengeluarkan asap yang dapat mencemari udara di sekitarnya, dan juga ia merusak habitat hewan yang sebelumnya layak untuk ditinggali oleh hewan-hewan langka maupun satwa yang tidak langka.